bisa menyusul ya. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca Ummul Kitab, dipersilahkan. Baik, jadi untuk malam hari ini itu sebenarnya kemarin ya, kuliahnya kemarin dan harusnya jam ketiga 4 gitu ya, karena saya nggak bisa, jadi kemudian di schedule pada malam hari ini. Dan untuk kuliahnya bukan sistosomiasis urinari ya, jadi parasit yang menyebabkan gangguan pada sistem urinari ya. Jadi tidak hanya sistosoma hematobium ya, tapi ada juga dari golongan nematoda, trematoda ya, filaria ya, nematoda darah dan jaringan ya. Baik, kita mulai slide yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah golongan trematoda ya, golongan trematoda darah sebenarnya. Nah, seperti yang sudah pernah kalian dapatkan kuliah sebelumnya ya, di blog sebelumnya itu trematoda itu ada trematoda intestinal dan trematoda darah. Ya, kalau trematoda itu cirinya atau morfologinya kalau kalian masih ingat itu adalah secara umum atau sebagian besar bersifat hemaprodit. Ya, hemaprodit itu artinya organ reproduksi jantan dan betina berada dalam satu tubuh. Gitu. Jadi tidak dibedakan betina dan jantan kecuali pada genus Schistosoma. Ya. Jadi misalnya pada Fasciola hepatica itu Prognosis sinensis itu sifatnya hemaprodit gitu ya. Nah, untuk parasit trematoda ini yang spesifik menginvasi atau menginfeksi sistem urinari yaitu spesies dari Schistosoma hematobium. Kalau kalian ingat kembali, maka trematoda darah itu ada 3 genus ya kan? 3 spesies, yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mannsoni, dan Schistosoma hematobium. Kalau Schistosoma japonicum dan mannsoni itu lebih kepada menginfeksi di sistem hepatobiliar ya. Jadi tidak di sistem urinari gitu. Nah, yang khusus di urinari itu Schistosoma hematobium yang nanti manifestasi klinisnya itu adanya hematuri gitu. Nah, morfologi dari Schistosoma itu dibedakan antara jantan dan betina, tapi biasanya mereka bersatu atau menjadi berkumpul itu dalam Ginocoporus gitu ya. Jadi seperti kalian lihat di gambar itu biasanya mereka bersatu antara yang jantan dan betina gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini morfologinya untuk yang jantan itu ukurannya sekian ya. Jadi memiliki kanalis ginecoporik ya. Terus di dalam kanalis tersebut itu ada Schistosoma yang betina ya, yang sebenarnya lebih panjang ya. Gitu ya. Jadi mereka bersatu begitu ya. Terus kemudian slide berikutnya. Nah, transmisinya jadi terjadinya infeksi itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi pertama adalah pada daerah endemis Schistosomiasis itu disebabkan karena perilaku
atau kebiasaan dari masyarakatnya yang higienisnya kurang, terutama dalam masalah BAB atau BAK gitu ya. Terus kemudian yang kedua adanya host intermediate, host intermediate yaitu berupa snail atau keong ya. Dan kemudian adanya paparan dari Serkaria yaitu bentuk infektifnya. Nah, kalau trematoda darah ini eh, wahananya apa ya? Ya wahana ya. Medianya itu air ya. Beda dengan nematoda intestinal ya. Nematoda intestinal yang soil transmitted helmin ya. Itu medianya adalah tanah gitu kan. Seperti kalian ingat kembali kalau misalnya Ascariasis, kemudian hookworm itu terjadi pematangan bentuk infektif itu di tanah. Jadi butuh media tanah untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Transmisinya terjadi kalau pasien itu kebiasaan membuang air besarnya itu tidak pada tempatnya. Jadi misalnya dia sebagai pekerja buruh gitu ya, buruh tani atau buruh kebun yang kemudian bekerja di sawah yang jauh ya jaraknya dari tempat MCK misalnya di sawah nggak ada atau di kebun itu nggak ada, maka ketika dia BAP dia akan di tanah begitu. Nah, apabila orang tersebut sebagai pasien yang sudah terinfeksi oleh nematoda soil transmitted helmin, maka kemudian pada fesesnya itu terikut eh, telur ya, telur yang nanti akan bertumbuh dan berkembang dengan media tanah. Tapi kalau trematoda ini medianya bukan tanah, tapi lebih pada air ya. Jadi sistosoma ini dia memiliki hospes intermediate yaitu keong ya. Jadi nanti menetas, kemudian mirasidiumnya masuk ke keong gitu. Nah, ada 3 jenis atau 3 spesies keong itu tergantung dari eh, masing-masing genus Schistosoma gitu ya. Jadi Schistosoma hematobium, Mansoni dan Japonicum itu memiliki snail yang berbeda gitu ya. Seperti itu. Oke. Slide berikutnya ini kita lihat siklus hidupnya ya. Nah, siklus hidupnya kalau secara umum itu seperti apa ini makan tapi ada yang saya warnai orange itu karena Schistosoma hematobium life cycle ya. Jadi dimulai dari seseorang yang terinfeksi oleh bentuk infektif dari Schistosoma yaitu Serkaria. Ya, Serkaria ini berenang bebas di air ya, yang merupakan bentuk infektif. Kemudian dia akan menginfeksi manusia dan nanti berbentuk sistosomula gitu ya. Jadi itu adalah tahap pertamanya itu bentuknya sistosomula. Nah, kenapa bisa terinfeksi? Ya bisa jadi menggunakan eh, air yang di air tersebut terdapat serkaria, kemudian air tersebut tidak dimasak dengan sempurna gitu, sehingga serkarianya masuk ke dalam tubuhnya. Atau misalnya juga ada terkait dengan misalnya dia penetrasi ke kulit di kaki ya, seperti larva filariform cacing tambang gitu ya. Larva filariform cacing tambang itu kan dia penetrasi di kulit superficialis di sela-sela jari kaki ya. Begitu karena tidak memakai alas kaki ya. Nah, ketika sudah membentuk sistosomula, maka kemudian akan beredar atau masuk ke dalam pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah kemudian masuk ke siklus di paru-paru, di jantung kanan gitu ya. Terus kemudian masuk ke plexus vena vesica urinaria. Ini khusus Schistosoma hematobium ya. Nah, kemudian ketika sudah di situ, kemudian ketika BAK dan BAK-nya itu di air ya,
maka kemudian bersama urin itu akan terbawa telurnya, telur dari Schistosoma hematobium. Nah, kemudian di air, begitu masuk ke media air, telur itu akan menetas ya, menetas, kemudian akan keluar mirasidium. Nah, mirasidium ini akan berenang bebas di air tawar itu ya, di fresh air, jadi bukan air laut, di danau itu kan ya, air tawar. Kemudian dia akan mencari host phase intermediate-nya ini, yaitu yang keong tadi ya, yang nanti di dalam tubuh keong dia akan mengalami multiplikasi aseksual. Ya, itu sekitar 4 sampai 7 minggu di dalam snail itu di dalam keong. Nanti setelah 7 minggu, maka kemudian dia keluar dari tubuh keong itu bentuknya serkaria. Nah, serkaria ini dia bisa berenang bebas di air tadi sampai kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia. Itu siklusnya ya. Jadi dari apa? Dari keong terus kemudian keluar bentuk serkaria. Nah, nanti kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia bentuk sistosomula. Nah, dan dalam waktu 5 sampai 9 minggu itu nanti sudah bisa mentransmisikan lagi kalau dari kebiasaan buang air kecilnya tidak bagus ya. Jadi mentransmisikan untuk menularkan ke orang lain maksudnya ya. Oke, slide berikutnya. Ini gambarnya ya. Jadi kalau pada apa telurnya itu ada macam-macam apa morfologinya. Nah, kalau yang terminal ya, kalau yang sistosoma hematobium itu terminal, ini gambarnya bukan untuk sistosoma hematobium ya. Ini lateral itu eh, Mansoni ya. Jadi ada yang lateral, ada yang terminal, dan ada yang rudimenter gitu. Kalau yang terminal jadi di ujung bawah itu yang hematobium ya. Jadi nanti apakah terinfeksi oleh spesies Schistosoma itu tergantung dari morfologi telur yang ditemukan dan diidentifikasi melalui duri, letak durinya itu ya. Nah, itu bentuk telur yang infektif, kemudian nanti dia akan menetas ya, menetas menjadi mirasidium mencari keong, terus kemudian keluar dari tubuh keong itu seperti itu, serkaria itu ya yang mempunyai ekor. Nah, kemudian setelah menginfeksi host, nanti di dalam tubuh host itu akan berubah menjadi sistosomule ya, yang kecil, terus kemudian akan membentuk sistosoma bentuk dewasanya gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini patogenesanya ya. Kita akan membahas patogenesa kenapa terjadi apa hematuri misalnya begitu ya kan klinisnya yang paling paling sering ditemui itu adalah hematuria. Jadi urin yang disertai darah gitu ya. Makanya mudah mengingat sistosoma hematobium ya, hematobium, hematuria gitu ya. Jadi mudah kalau selain hematobium berarti itu eh, arahnya ke hepar atau ke apa namanya GI tract ya. Nah, kalau hematobium terkait dengan hematuria, ini pasti terkait dengan hematuri gitu ya. Nah, kita coba menjelaskan ya bagaimana bisa terjadi hematuri gitu. Nah, seperti kalian tahu bahwa sistosoma itu dia meletakkan telurnya ya, dari telur-telur yang dihasilkan itu diletakkan di dalam jaringan tergantung ya. Kalau hematobium ya diletakkan di jaringan urogenital. Kalau Mansoni dan Japonicum ya diletakkan di daerah hepar gitu, jaringan hepar. Nah, sistosoma yang dewasa, yang betina, ketika bertelur kemudian dia mendisposisikan di dalam jaringan urogenital. Nah, nanti setelah itu cacing dewasa hematobium ini misalnya tulisannya harusnya hanya ini H kecil ya.
bermigrasi dan hidup di plexus vesicalis dan vena di ureter. Kemudian dia akan melepaskan telurnya. Nah, sebagian telur itu bisa menembus ke lumen vesica urinaria ya, untuk diekskresikan melalui urin dan kemudian nanti jatuh ke air. Di air nanti menetas menjadi mirasidium, mencari keong, dan tadi berlanjut siklus hidupnya. Namun sebagian juga telur yang dilepaskan itu tidak bisa menembus lumen dari vesika urinaria, jadi dia terperangkap gitu di jaringan submukosa dan mukosanya vesika urinaria. Nah, hal ini akan memicu terjadinya respon imun dan kerusakan jaringan. Jadi dengan terperangkapnya ini maka dia kan mempunyai apa itu namanya reseptor ya. Dia akan mengeluarkan reseptor dan reseptor ini, reseptor di permukaan telur tersebut itu ditangkap oleh reseptor dari sistem imun gitu ya. Sehingga kemudian respon imunnya itu segera memicu teraktivasi gitu respon imun di dalam hostnya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, setelah respon imunnya itu teraktivasi, maka kemudian telur ini juga melepaskan sejumlah molekul gitu ya, molekul imunogenik yang juga sangat aktif ya. Jadi contohnya omega 1 gitu ya. Omega 1 ini nanti terkait dengan RNase glikosilasi yang nanti memodulasi sel dendritik. Jadi kan ketika respon imun itu teraktivasi kan pada berdatangan ya kayak makrofag, eosinofil gitu ya, termasuk juga sel dendrit ini juga akan datang karena mengenali apa itu reseptor yang dikeluarkan oleh telur tersebut. Nah, tapi telur ini juga melepaskan sejumlah molekul imunogenik gitu ya, sehingga kemudian seperti omega 1 dan IPSE alfa 1 itu justru akan menginduksi pelepasan interleukin 4 dan IL-3 dari basofil ya. Jadi yang datang tadi ya, makrofag, basofil, kemudian juga sel dendrit. Nah, kemudian keduanya ini nanti akan masuk ke sel host melalui mekanisme endositosis ya, dan nanti akan mengubah profil ekspresi gennya. Tuh, kemudian selanjutnya di slide berikutnya, nah akibatnya kemudian respon imun itu akan berlebihan kan, maka timbul respon imun yang granulomatose dan terjadi inflamasi kronis ya. Jadi pada respon yang selanjutnya ini, respon imun itu dominan T helper 2 ya, yang ditandai dengan pelepasan sitokin inflamasi. Nah, seperti adanya infiltrasi eosinofil, makrofag ya, sel T, CD4 dan sel mast. Sehingga nanti akan terbentuk granuloma ya. Tujuannya sebenarnya dari sistem imun itu untuk mengisolasi antigen gitu ya, mengisolasi si telurnya ini gitu. Nah, tapi pada akhirnya karena respon imun yang berlebihan, isolasinya itu jadi seperti kayak fibrosis gitu loh. Jadi telurnya itu malah terbungkus dengan sangat tebal gitu karena reaksi dari imun yang berlebihan itu. Nah, yang tujuannya baik sebenarnya ya dari sistem imun, tapi kemudian ketika berlangsung lama maka justru akan menyebabkan kerusakan pada sel hostnya gitu ya. Akan menyebabkan kerusakan baik pada epitelnya maupun pada vaskulernya. Karena jadi telurnya granuloma, tahu ya bentuk granuloma ya. Jadi seperti apa? Seperti tumor gitu ya, tapi yang terbungkus jaringan gitu ya. Tambah besar. Saya nggak ada gambarnya, lupa nggak ngasih gambar ya. Nah, selanjutnya tahap berikutnya karena sudah terjadi kerusakan tadi ya pada epitel dan vaskular, maka kemudian telur itu nanti bisa menembus dinding kapiler kecil dan mengganggu endotel di pembuluh darah. Pada akhirnya terjadi mikrohemoragik ya. Jadi
perdarahan tapi ada di vaskuler, di mikrovaskuler ya, dinding-dinding atau vaskuler yang kecil. Nah, kemudian juga terjadi akumulasi eosinofil dan juga protease seperti eosinofil peroksidase dan juga ada MBB ya. Nah, ini juga akan merusak membran epitel dan endotelnya. Terus kemudian dari sistem imun juga melepaskan enzim proteolitik ya, sehingga kemudian akan mendegradasi dari matriks ekstraseluler. Nah, pada akhirnya terjadi ruptur ya pada mukosa vesika urinarianya. Maka akan terbentuk dari ruptur tersebut itu akan terbentuk mikroulserasi. Jadi adanya ulserasi luka yang kecil ya, masih kecil mikro pada permukaan di urotelium ya, di epitel eh, uretra ya, daerah vesika urinaria maksud saya. Kemudian di situ terjadi akumulasi darah di lumen yang bertambah lama, akumulasinya bertambah banyak sehingga terjadi hematuri. Jadi terjadi perdarahan eh, jadi urin yang disertai darah begitu ya. Nah, itu patogenesa terjadinya hematuri yang disebabkan oleh Schistosoma hematobium gitu. Nah, bagaimana cara mendiagnosisnya? Maksud saya diagnosis apakah hematuri ini disebabkan slide berikutnya. Nah, eh, apakah pasien dengan hematuri ini kita kita diagnosis sebagai sistosomiasis urinari atau yang lainnya gitu kan? Karena hematuri itu penyebabnya nggak cuma parasit kan? Kalau orang datang dengan hematuri yang kalian pikirkan apa coba? Pasien datang dengan keluhan dok saya pas kencing kok berdarah ya. Nah, seperti itu kan kalian mesti sebagai dokter mikirnya jadi macam-macam ya. Bisa karena adanya batu, misalnya batu pada sistem urinari, bisa juga batunya itu di daerah pelvis renalis, atau batu itu ada di ureter, atau batunya juga ada di vesika urinaria, kan gitu. Kok batunya itu cukup besar, maka kemudian kan akhirnya juga bisa terjadi hematuri gitu kan. Terus misalnya juga glomerulonefritis ya, itu juga eh, urinnya jadi merah gitu ya, karena terjadi peradangan pada nefron dan glomerulus ya. Kemudian kan di situ pembentukan urin ya. Terus kemudian juga misalnya karena trauma ya, misalnya eh, apa itu KLL gitu ya, terbentur gitu itu juga bisa gitu ya, hematuri. Terus juga misalnya karena keganasan gitu kan. Misalnya ada tumor di daerah sistem urinari itu juga hematuri gitu ya. Jadi kencing berdarah atau adanya infeksi dari bakteri misalnya seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah hematuri ini memang disebabkan karena sistosoma, maka kalau datang dengan keluhan hematuri terminal itu ditanya dulu dari anamnesisnya ya. Ketika dia mengeluh apa itu BAK berdarah, maka kemudian dokter akan menanyakan gitu, apakah ada riwayat misalnya dengan paparan air ya. Jadi misalnya dia bekerja apa itu sering berkontak ya, kontak dengan air danau misalnya seperti itu. Kemudian pernah tinggal di daerah endemik yang di mana sistosomiasisnya cukup tinggi di daerah-daerah tertentu ya. Nah, kalau di Indonesia itu di Danau Lindu, di daerah Sulawesi, karena di sana memang hanya di Danau Lindu itu ada yang jenis keong atau siput yang memang sebagai host intermediate gitu. Tapi kalau yang danau yang lain nggak punya siput itu. Jadi kalau nggak ada siput yang khusus tadi ya, maka ya nggak akan terjadi tuh rantai siklus hidupnya itu nggak akan terjadi gitu loh. Ya, eh, dan juga banyak di daerah apa itu daerah di India misalnya seperti itu ya, itu juga sering terjadi sistosomiasis ya. Jadi begitu pasien mengeluh,
keluhan utamanya, maka kemudian dari anamnesa itu digali gitu. Apakah ada riwayat paparan ya di air tawar, terus kemudian dia pernah tinggal di daerah endemik sistosomiasis ya. Kalau misalnya dari anamnesis tersebut tidak ada ya berarti dipikirkan yang lain selain etiologi dari sistosoma gitu ya. Yang tadi seperti ISK, apakah ada batu, tumor, keganasan atau ada infeksi pada glomerulus ya atau adanya trauma. Tapi kalau kemudian pasiennya mengatakan iya saya pernah tinggal di daerah endemis yang sistosomiasis misalnya gitu ya. Dan saya pernah tinggal di Sulawesi terus pernah sering ke Danau Lindu karena ya apalah di situ ya dia beraktivitas di situ. Nah, kemudian maka kita curiga perlu dilakukan pemeriksaan urin ya. Pemeriksaan urin baik mikroskopik maupun dipstik gitu. Kalau dari mikroskopiknya sudah ketemu ya adanya sel telur, ya, adanya telur bukan sel adanya telur risistosoma, terus kemudian dilihat durinya itu kok terminal, maka sudah pasti bahwa oh ya ini disebabkan oleh sistosoma ya, jadi sistosomiasis urinari. Kemudian nanti diterapi sesuai dengan diagnosisnya ya. Tapi kalau misalnya eh, secara mikroskopik itu nggak ditemukan sistosoma hematobium. Nah, ini bukan berarti bahwa pasien ini eh, tidak terinfeksi oleh sistosoma, tetapi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Misalnya pemeriksaan serologi imunoglobulin G, apakah pernah sebelumnya itu terinfeksi, kemudian tes antigen PCR urin meskipun mahal ya kalau PCR urin ya. Kemudian juga diulang lagi pemeriksaan urin secara mikroskopik 3 hari berturut-turut gitu ya. Kalau dari semua pemeriksaan ini negatif ya berarti memang tidak terinfeksi gitu. Jadi dipikirkan yang eh, dievaluasi yang penyebab lain ya selain sistosoma itu cara berpikirnya ya. Baik, slide berikutnya ini adalah manifestasi klinis secara umum ya kalau yang ini ya. Manifestasi klinik secara umum sistosomiasis ya. Jadi biasanya terjadi urtikaria ya, gatal-gatal gitu ya karena adanya tadi ya serkaria tadi. Terus kemudian ada bentuk akut sistosomiasis dan kronik sistosomiasis. Nah, untuk gejala awalnya yang dermatitis itu ditandai dengan papula. Papula ya, tahu ya bentuk papula itu ya seperti bulat gitu ya. Kemudian juga gatalnya ini dalam 24 jam setelah dia misalnya beraktivitas di air tawar ya gitu. Karena diasumsikan terjadi penetrasi dari serkaria gitu ya. Seperti itu. Kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Ya, jadi tadi ya sudah infeksi sistosoma hematobium itu organ yang diserang adalah traktus urinari. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terjadinya respon akut granulomatos dari telur parasit ya, yang menyebabkan nanti penyakit ya atau gangguan pada traktus urinari ya, seperti adanya ulcerasi pada ureta dan juga terjadi poliposis pada vesika urinaria. Itu dampaknya ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kalau sudah tahu diagnosisnya tadi ya, sudah tahu sudah mikroskopik ketemu ini apa namanya telur berduri yang terminal gitu. Maka bagaimana sih cara pengobatannya? Ya, slide berikutnya itu pengobatan. Jadi pengobatan secara umum ya, sistosomiasis apakah itu hematobium, kemudian juga Japonicum maupun Mansoni itu drug of choice-nya itu praziquantel ya. Jadi praziquantel itu memang efektif
terhadap semua spesies atau semua semua spesies Schistosoma atau genus Schistosoma gitu ya. Nah, praziquantel ini mekanisme kerjanya adalah meningkatkan permeabilitas dari membran sel parasit terhadap ion kalsium sehingga terjadi paralisis pada Schistosoma tersebut dan kemudian terjadi kematian. Dosisnya adalah untuk dewasa dan anak lebih dari 4 tahun itu 40 mg per kilogram berat badan, dosis tunggal, jadi sekali minum ya. Atau kalau terlalu besar ya 40 mg sekali minum maka bisa dibagi 2 ya. Jadi sekali minum 20 mg per kilogram berat badan, nanti 4 atau 6 jam kemudian minum lagi 20 mg per kilo berat badan ya. Ini efek sampingnya keluhan mual, muntah gitu ya. Juga kemudian ada pruritus, demam yang sifatnya ringan. Nah, indikasi pemberiannya itu untuk infeksi aktif dari Schistosoma hematobium. Kemudian pasien itu hematurik ya, hematuria mikroskopik di daerah endemik. Maksudnya hematuria mikroskopik itu meskipun kalau hematuri yang gross gitu ya, misalnya itu kan pasien datang, dok, saya kencing berdarah, itu berarti sudah gross gitu ya. Jadi dia sudah bisa melihat secara dengan mata ya biasa itu sudah terlihat warna merah bersama urin. Tapi yang di sini maksud di sini itu adalah hematuria mikroskopik. Jadi bisa jadi ketika urinari ya berkemih itu masih darah itu nggak terlalu nyata gitu loh. Tapi ketika diperiksa urinnya ya urinalisis itu memang didapatkan eritrosit positif 4 atau eritrosit sekian gitu loh. Yang harusnya eritrositnya itu di urin kan cuma sedikit ada tapi sedikit ya normalnya. Nah, itu sangat banyak gitu. Nah, itu mikroskopik. Kalau sudah hematuri mikroskopik dan di daerah endemik, maka indikasi untuk pemberian praziquantel meskipun tidak gross ya, artinya tidak terlihat urinnya itu merah gitu, itu sudah harus dikasih juga ya. Seperti itu. Kemudian slide berikutnya, nah praziquantel ini juga memiliki kontraindikasi ya, jadi nggak boleh pada wanita diberikan pada wanita yang hamil, menyusui ya, kemudian gangguan hepar yang berat ya. Kemudian juga neurocystic sarcosis aktif. Neurocystic sarcosis aktif itu disebabkan oleh oleh ini pada Taenia solium ya. Taenia solium. Jadi dari kistanya Taenia solium itu kan bisa menyebabkan neurocystic sarcosis ya. Jadi pada otak, menyerang pada otak ya. Kemudian praziquantel ini juga berinteraksi dengan beberapa obat. Jadi kalau misalnya nih, dia pasien TB gitu ya, tapi juga terinfeksi oleh Schistosoma hematobium. Nah, kalau pasien TB itu kan salah satu obatnya itu rifampicin ya, dan harus diminum selama 6 bulan, tidak boleh lupa gitu ya. Kalau misalnya dia lupa sehari, maka diulangi lagi mulai awal gitu. Itu kan terapi regimen dari TB ya, TBC gitu. TBC paru maksudnya. Nah, kalau orang tersebut misalnya mengkonsumsi rifampicin dan juga mengkonsumsi praziquantel, maka nanti efektivitas praziquantel ini akan menurun gitu ya. Tidak sebagus ketika minum praziquantel saja.
Terus kemudian juga sama dexamethasone itu ya, bukan dexamethasone ya, dexamethasone salah tulis ya. Itu juga sama. Terus juga kalau carbamazepin dan phenytoin ini obat-obatan untuk apa psikiatri ya. Terus kemudian ketoconazole. Ketoconazole ini pengobatan untuk fungus ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh jamur itu juga mempengaruhi interaksi obat dengan praziquantel. Selanjutnya slide berikutnya. Nah ini pada kasus di mana terjadi hematuria yang masif, jadi eh, secara cross itu masif, jadi berdarah terus kelihatan jadi misalnya urinnya itu 50 cc atau 75 cc tapi langsung merah gitu ya. Itu kan berarti terjadi hematuri masif atau terjadi obstruksi dari vena urinaria. Maka diberikan preparat kortikosteroid, contohnya prednison ya, sehingga untuk menekan eh, proses inflamasi granulomanya itu ya, proses inflamasi sehingga supaya tidak masif ya hematurinya. Kemudian juga bisa ditambahkan antibiotik kalau memang ada indikasi terinfeksi bakteri sekunder ya. Terus juga bisa dilakukan tindakan invasif seperti surgery ya untuk kasus di mana terjadi fibrosis vesika urinaria yang berat ya atau terjadi struktur ureter atau juga obstruksi ya itu maka dilakukan tindakan invasif ya di samping juga obat eh, apa helmintik yaitu praziquantel ya. Itu terkait dengan sistosoma ya, Dek, ya. Sistosoma utamanya sistosoma hematobium yang menyebabkan gangguan pada sistem urinari. Oke, sampai ini sampai slide berapa ini? Slide 16 ini adakah yang bertanya? Mungkin belum ada, dokter. Belum ada. Oke. Kita lanjutkan parasit yang kedua yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem urinari ya. Yang kedua itu adalah filariasis ya atau filaria. Ya, jadi slide berikutnya adalah limfatik filariasis. Nah, limfatik filariasis jadi filaria ini termasuk golongan nematoda darah ya. Jadi nematoda itu kan karakteristik atau morfologinya, kalau kalian masih ingat, itu dia tidak bersegmen. Kemudian dibedakan antara jantan dan betina gitu. Terus kemudian ada sistem misalnya dia punya mulut, punya esofagus, terus kemudian sistem digesnya eh, lengkap ya. Terus kemudian juga ada anus dan sebagainya. Nah, dibandingkan dengan cestoda maupun trematoda. Jadi tidak bersifat hemaprodit karena dibedakan antara jantan dan betina gitu ya kalau nematoda itu. Jadi dia eh, apa cacing gelang ya. Nah, eh, filaria ini adalah nematoda darah ya. Dan di filaria ini juga memiliki mikrofilaria. Mikrofilaria itu eh, yang kecil ukurannya ya. Nah, itu yang menyebabkan nanti eh, menginfeksi ya bentuk-bentuk aktifnya itu mikrofilarianya ini. Mikrofilaria ini nanti akan dibawa ya melalui eh, vektor yaitu nyamuk ya. Nyamuknya kalau untuk filariasis macam-macam ada nyamuk Aedes gitu ya. Kemudian Culex ya, Mansonia itu ya, terus Amikeres gitu ya. Banyak untuk spesies dari vektor
insekta untuk membawa mikrofilaria ini ya. Baik. Jadi ada 3 yang sering menyebabkan limfatik filariasis, yaitu filaria Buergeria bancrofti, kemudian Brugia malayi dan timori ya. Jadi ditransmisikan melalui gigitan dari nyamuk ya. Kemudian semua parasit ini mempunyai siklus yang sama dengan yang di manusia. Artinya siklusnya sama beda dengan ketika anofles gitu, maksudnya itu. Kalau anofles itu siklus di dalam tubuh anofles betina dengan siklus di manusia itu beda ya. Jadi kalau di manusia itu siklusnya aseksual, kalau di tubuh nyamuk anofles siklusnya seksual. Nah, tapi kalau yang faktor dari limfatik filariasis, siklus hidup di tubuh nyamuknya dan manusia itu sama, maksudnya gitu. Nah, untuk yang bentuk dewasanya itu dapat ditemui di pembuluh limfe. Ya, sedangkan kalau pada yang mikrofilaria itu di pembuluh darah perifer dan biasanya pada malam hari gitu. Slide berikutnya. Ini manifestasi penyakitnya ya. Slide berikutnya. Nah, ada kendala. Oke. Ini manifestasi penyakit ya. Jadi manifestasi penyakitnya itu ada beberapa macam. Yang pertama memang tidak bermanifestasi ya, tidak bermanifestasi klinis gitu. Jadi enggak ya seperti orang sehat aja gitu ya. Yang kedua itu akut filarial fever. Jadi ada demam di situ ya. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya kronik ya. Kalau kronik itu bisa bentuknya limfangitis, limfadenitis, atau perbesaran pada organ genital atau pada ekstremitas inferior maupun superior. Dan juga ada yang pada paru-paru namanya tropical pulmonary eosinophilia. Terus juga pada artritis ya, filarial artritis, bisa pada epididymoorsitis dan hiluria ya. Itu manifestasi klinisnya ya. Oke, kita lanjut dulu bagaimana distribusinya secara global ya. Jadi kalau kita lihat di slide ya, bisa digeser tuh slide-nya. Nah, ya kalau kita lihat maka banyak masih ya negara-negara yang endemik filariasis ini termasuk Indonesia itu kelihatannya merah-merah itu ya. Jadi masih banyak, makanya kemudian menjadi salah satu target dari pemerintah untuk mengeliminasi filariasis ini. Oke, slide berikutnya. Ini ada vektornya tadi ya, vektor-vektornya. Jadi ada nyamuk kulex, mansonia, kemudian anofles juga. Ada 3 itu ya, anofles, kulex, mansonia. Ya. Kalau yang lainnya itu Oncorcerca volvulus, loa-loa itu kita kamu nice to know aja, nggak harus detail tahu gitu ya. Nah, itu faktornya. Slide berikutnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hostnya. Jadi menurut penelitian itu manusia ya, terutama yang gender laki-laki itu sering gitu, sering terinfeksi oleh filaria ya gitu. Menurut data dari penelitian. Kemudian umurnya itu sebenarnya semua umur bisa terinfeksi ya sampai umur 30 tahun ya. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi juga adanya migrasi gitu ya. Jadi migrasi dari yang
orang yang tadinya di daerah endemik, dia migrasi ke non-endemik, akhirnya juga akan membawa kan transmisinya itu. Juga terkait dengan immunity ya, jadi kemampuan imun dalam tubuh hostnya itu seperti apa gitu ya. Oke, slide berikutnya juga terkait dengan faktor sosial. Slide berikutnya. Ya, terkait dengan faktor sosial dan lingkungan ya. Jadi berkaitan dengan urbanisasi, kemudian dengan industrialisasi ya, kemudian pada sanitasi yang buruk gitu ya. Terus juga pada pengaruh iklim ya, karena iklim ini berpengaruh pada vektornya, pada nyamuknya. Jadi kalau iklimnya mendukung terkait dengan breeding ya, jadi perkembangbiakannya. Terus kemudian iklim yang mempunyai temperatur yang optimal, sehingga masa hidup dari nyamuk itu juga jadi panjang gitu ya. Kemudian kemampuan perkembangan parasit pada tubuh nyamuk ya, kemudian juga pengaruh dari sanitasi atau perencanaan kota dan drainase. Jadi faktor sosial dan lingkungan ini juga sangat menentukan prevalensi atau insidensi dari penyakit filariasis gitu ya. Slide berikutnya, ini cara transmisinya ya, dan juga periode inkubasinya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa limfatik filariasis itu ditransmisikan melalui gigitan dari nyamuk ya. Nyamuk itu kemudian membawa larva 3 di uh, apa namanya uh, di istilahnya probosisnya ya. Di probosisnya itu sudah ada larva 3. Nah, kemudian larva 3 ini nanti akan sebentar. Ya, jadi kalau dari nyamuknya begini ya. Jadi ada pasien yang sudah terinfeksi oleh filaria. Kalau saya bilang filaria itu berarti asumsinya adalah cacing dewasa, ya. Dia terinfeksi oleh filaria, apakah itu Wuchereria bancrofti, Bruguiera malayi atau Bruguiera timori ya. Di dalam tubuhnya itu sudah ada filaria tersebut. Nah, kemudian filaria ini akan melahirkan mikrofilaria, ya. Nah, mikrofilaria ini akan kemudian mengarah ke pembuluh darah perifer, ya, pembuluh darah perifer. Nah, tergantung dari periodisitasnya. Ada yang periodisitasnya itu nokturnal, diurnal, ada yang nokturnal aja gitu ya, atau non periodisitas. Jadi contohnya mikrofilaria timori. Dia itu mikrofilaria timori itu hanya bisa ditemukan pada pembuluh darah perifer pada malam hari. Jadi kalau kita mau mendapatkan mikrofilarianya itu, maka kita memeriksa apa itu namanya? Pemeriksaan apus darah tipisnya itu, pengambilan darahnya itu pada malam hari jam 10 malam sampai jam 2 malam. Nah, itu baru ketemu gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya di siang hari, kita berharap bahwa bisa menemukan mikrofilaria Bruguiera timori itu enggak mungkin gitu, karena dia periodisitasnya nokturnal, dia akan muncul di pembuluh darah perifer kalau malam gitu. Tapi kalau yang mikrofilaria Wuchereria bancrofti atau Bruguiera malayi, dia itu ada diurnal maupun nokturnal, artinya siang juga ada, malam ya ada gitu ya. Itu maksudnya. Nah, ketika mikrofilarianya ini sudah berada di pembuluh darah perifer, maka kemudian kalau ada nyamuk ya,
nyamuk dengan genus Culex, Mansonia, Anopheles tadi ya, itu kemudian menggigit, ya kan, menggigit, maka mikrofilarianya itu ikut, ya, kan dia menghisap darah, nah dia terambil gitu mikrofilarianya, masuklah ke tubuh nyamuk tersebut. Nah, di dalam tubuh nyamuk tersebut, itu dari mikrofilaria dia akan berubah menjadi larva satu, itu 1 sampai 3 jam. Berubah menjadi larva 2, 3 sampai 4 hari. Berubah menjadi larva 3, 5 sampai 6 hari. Nah, larva 3 ini sudah ready atau sudah ada di kelenjar ludahnya nyamuk tadi gitu, siap diinjeksikan gitu. Jadi ketika dia menggigit pasien ya, pasien yang memang sebelumnya tidak pernah terinfeksi, terus kemudian ada nyamuk Culex gitu ya yang di kelenjar ludahnya itu sudah ada L3-nya ini, maka ketika dia menggigit L3-nya itu diinjeksikan bersama melalui proboscisnya itu alat tusuk nyamuk. Nah, L3 itu masuklah ke dalam pembuluh darah perifer, begitu maksudnya ya. Kemudian nanti akan menjadi mikrofilaria gitu. Nah, ini ada periode prepaten. Nah, prepaten itu mulai dari larva 3 sampai mikrofilaria itu nggak diketahui. Nah, nanti kalau periode inkubasi klinis itu bisa 8 sampai 16 bulan. Jadi tadi ada yang tidak bergejala, ada yang akut filariasis fever, ada yang akut aja, ada yang sudah kronis gitu ya. Itu maksud penjelasan dari slide ini. Nah, slide berikutnya itu adalah bagaimana cara kita mengetahui atau menetapkan diagnosanya gitu. Nah, yang pertama pasti kita harus tahu, kita harus anamnesis dulu ya. Diagnosis itu ditegakkan dari pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik, baru adanya pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu bisa dengan pemeriksaan lab gitu ya. Salah satunya dari ketiganya ini nanti kemudian ditegakkan diagnosis. Gitu ya. Jadi misalnya dari anamnesis dia pernah pergi ke daerah endemik gitu ya, seperti itu. Terus kemudian pemeriksaan fisiknya ya ada misalnya keluhan adanya nodul atau benjolan di daerah apa namanya di ekstremitas misalnya seperti itu ya. Terus kemudian untuk memastikan diusulkan pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kalau pemeriksaan laboratorium itu dengan pemeriksaan hapusan darah tipis dan hapusan darah tebal gitu ya. Nah, kalau hapusan darah tebal seperti kita memeriksa glukosa darah pakai stick gitu loh ya. Tuh, terus kemudian diteteskan darahnya di preparat ya, kemudian dihapus, diwarnai dengan pewarnaan tertentu gitu. Nanti akan terlihat apakah ada atau ditemukan mikrofilaria ya, dan dari mikrofilaria itu akan diidentifikasikan jenisnya. Apakah Bancrofti atau jenis Burgia. Nah, untuk membedakan atau mengidentifikasi dengan mudah itu dilihat ujung ekornya. Kalau ujung ekornya tidak ada inti selnya, maka itu milik dari Bancrofti. Kalau di ujung ekornya itu masih ada intinya, itu milik Brugia, apakah Malayi atau Timori. Nanti ada beberapa lagi morfologi yang membedakan antara Brugia Malayi dan Timori ya, baik dari rasio sefaliknya, dari intinya, inti tubuhnya gitu dengan pewarnaannya kayak gimana seperti itu. Itu kalian sudah pernah ketika praktikum ya, praktikum bilaria dulu ya. Nah, bisa dengan hapusan darah tebal atau dengan metode membran filtrasi ya, yaitu 1-2 mili
darah dari intravena yang nanti difilter melalui ini membran filter yang punya 3 mikromili ya, pornya itu ya. Nah, terus juga bisa dengan tes provokatif. Jadi diberikan DEC, dietil karbamazepin ya. Karbamazepin ini langsung diberikan. Kemudian setelah diberikan itu nanti diharapkan mikrofilarianya itu akan keluar dan menuju ke pembuluh darah perifer sehingga nanti bisa dilakukan uh, hapusan tebal gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya juga dengan imunokromatografi ya. Di sini dikatakan kalau imunokromatografi itu gold standar untuk diagnosis Bancrofti karena spesifik dan sensitif, tapi ini mahal ya. Dan tidak semua fasilitas kesehatan memiliki alat untuk imunokromatografi. Jadi dengan pemeriksaan tetes tebal pun itu juga sudah bisa menentukan jenis atau spesies dari filaria. Terus juga dari kuantitatif blood count ya, terus juga USG. Gitu. USG ini kalau memang sudah ada pembesaran ya, pembesaran misalnya di daerah genital, bisa di skrotum, bisa di mana aja di genital ya. Dan biasanya itu kalau pembesaran pada alat-alat genital itu disebabkan oleh Bancrofti. Kalau Brugia itu eh, pembesarannya hanya pada ekstremitas gitu, apakah inferior maupun superior. Tapi kalau Bancrofti di samping ekstremitas juga genital juga ya. Slide berikutnya ini masih pemeriksaan secara laboratorium, ada limfosintigrafi, bisa diagnosis X-ray maupun hematologi. Ya, jadi kalau yang nomor 5 itu ya juga mahal. Yang nomor 6 itu terkait kalau kita curiga adanya tropical pulmonary eosinophilia. Jadi dari pemeriksaan darah didapatkan kadar eosinophilia. Jadi eosinophilia sangat meningkat. Kemudian disertai dengan keluhan ya namanya tropical pulmonary ya. Jadi ada batuk, misalnya batuk berdarah, kemudian juga ada sesak misalnya seperti itu. Nah, kita kemudian akan melakukan foto ronsen ya. Seperti itu. Seperti pada eh, apa tuh yang disebabkan oleh larva nematoda ya, nematoda ascaris, nematoda eh, hookworm maupun strongyloides yang menyebabkan Loeffler syndrome kalau masih ingat ya. Jadi larvanya itu dia di paru-paru ya kan. Nah, sebenarnya di paru-paru itu bukan habitatnya. Tapi kemudian ketika dia sudah mencapai ke apa itu ke epiglottis gitu, dia nggak tertelan nggak masuk ke esofagus gitu. Sehingga dia itu balik lagi ke sistem eh, ke sistem respiratorius. Akhirnya dia besar di paru-paru. Nah, pada akhirnya karena paru-paru itu bukan habitatnya, maka akan menyebabkan gangguan. Gangguannya ya karena di paru-paru ya batuk, seperti itu sesak nafas, batuk berdahak. Nah, biasanya pasien dengan keluhan seperti itu datang ke dokter, dokter akan memikirkan penyakit yang disebabkan selain oleh parasit gitu ya. Jadi misalnya disebabkan oleh virus, disebabkan oleh bakteri, atau disebabkan oleh keganasan. Biasanya begitu dokter. Jarang sekali karena oh ini disebabkan oleh larva cacing itu jarang gitu. Nanti kalau sudah diobati dengan macam-macam, kasih antibiotik nggak sembuh, kasih antiviral nggak sembuh, kasih apa nggak sembuh, nah baru terus dokternya berpikir lagi, ditanya lagi pernah nggak terpapar, terus pernah nggak apa anamnesis yang menjurus ke askariasis atau hookworm atau strongyloidiasis ya. Baru kemudian periksa dari fesesnya apakah ditemukan telur dari helmin tersebut. Kalau sudah ketemu baru dikasih antelmintik. Nah, kita kasih antelmintik ya sudah batuknya reda, terus kemudian juga nggak ada apa namanya sesaknya gitu ya karena ya sudah mati cacingnya ya.
seperti itu. Oke, slide berikutnya ini adalah manifestasi klinis, masih manifestasi klinis ya. Slide berikutnya. Ya, jadi manifestasi klinis itu pertama limfatik filariasis, jadi adanya cacing dewasa. Ya, terus yang kedua occult filariasis. Jadi sebenarnya nggak ada cacing dewasanya, itu reaksi imun yang hiperresponsif gitu ya. Nah, ini tadi ya seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, jadi ada yang manifestasinya itu nggak bergejala, ada yang tidak bergejala, tetapi di dalam tubuhnya itu ada mikrofilaria sebenarnya. Terus ada juga yang bergejala dengan demam, ada juga yang kronik. Ya, kronik patologi ini berarti sudah disertai dengan gangguan patologi, bisa limfadenitis, limfangitis, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tropical pulmonary eosinophil yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Di slide berikutnya ini macam-macamnya ya. Jadi kalau asimptomatik amicrofilariemic stage itu maksudnya tidak bergejala dan tidak ada mikrofilaria. Jadi dia aman ya. Kalau yang kedua dia tidak bergejala tapi sebenarnya di dalam tubuhnya itu ada mikrofilaria, which is berarti dia terinfeksi aslinya ya, tapi belum bergejala. Terus yang ketiga tentu saja sudah bergejala kalau akut, dan yang keempat apalagi sudah kronik ya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau stage yang asimptomatik amikrofilariemik itu artinya kan tidak bergejala dan tidak didapatkan mikrofilaria. Itu biasanya orang-orang yang ada di daerah endemik. Ya, jadi dikatakan bahwa orang-orang yang ada di daerah endemik itu tidak memperlihatkan, tidak menunjukkan, tidak didapatkan mikrofilaria atau manifestasi klinis. Meskipun mereka itu sangat terpapar, ya, terpapar dengan larva infektif ya, yang sama dengan orang yang terinfeksi gitu. Jadi paparannya sama, cuman ya tidak bergejala dan tidak ada mikrofilarimik gitu ya. Jadi di sini meskipun didiagnosa secara laboratorium juga nggak ditemukan tuh mikrofilarianya ya. Jadi ini mungkin imunitasnya yang menyebabkan apa tidak bergejala dan tidak ada mikrofilaria. Yang kedua tidak bergejala tapi ada mikrofilarianya. Nah ini biasanya pada orang-orang yang ada di daerah endemis juga, dia tidak bergejala untuk beberapa bulan atau tahun, tapi sebenarnya pada sirkulasi perifernya itu ada mikrofilaria. Nah, orang-orang ini merupakan sumber penularan gitu ya. Sumber penularan atau rantai infeksi ini penting nih dia sebagai sumber penularannya. Jadi dia merasa sehat, tapi sebenarnya dia bisa menularkan gitu loh. Jadi kalau nyamuk gigit dia, maka terus nyamuk ini nanti akan gigit siapa, udah tertular semua ya. Seperti itu. Yang selanjutnya yang akut. Nah, akut ini sudah mulai tampak ya di pembuluh limfe, di nodus lim ya, maupun di mana di daerah organ-organ urogenital. Nah, ini manifestasi secara klinisnya untuk yang akut itu ada 4 itu tadi ya. Ada yang disertai dengan demam, ada limfangitis ya, limfadenitis, dan epididymoorchitis. Kalau nomor 4 ini pasti di daerah genital ya. Jadi kalau akut itu sudah tampak gitu gejalanya ya. Nah, kalau kronis tentu saja yang namanya kronik itu sudah lama ya, puluhan tahun gitu, nggak mungkin bulanan ya, tapi tahunan. Nah, ini sudah terjadi obstruksi. Nah, biasanya kerusakannya itu sudah permanen ya. Slide berikutnya di yang kronik.
Kerusakannya itu sudah permanen pada pembuluh limfe yang disebabkan karena cacing dewasa, ya. Nah, perubahan patologi itu disebabkan karena adanya dilatasi dari pembuluh limfe, ya, karena adanya inflamasi yang rekuren, ya, yang berulang-ulang gitu inflamasinya, sehingga menyebabkan terjadinya proliferasi dari endotelial dan inflamatori dari granulomatos dari parasitnya, ya, sehingga kemudian pada akhirnya terjadi piting udema, terus kemudian juga perubahan warna, ya, terus kemudian jaringannya menjadi keras gitu, ya. Nah, nanti setelah berlangsung gitu terjadi hiperpigmentasi, ya, keratosis, terus warts-like lesion, yaitu nanti seperti eh, apa tuh yang pembentukan eh, elephantiasis, ya. Nah, juga disertai dengan kiluria. Nah, ini yang penting kita bahas karena kiluria itu terkait dengan gangguan pada sistem urinari. Nah, ini kiluria ini hanya didapatkan pada stase kronik, ya. Jadi enggak di akut maupun yang di asimptomatik mikrofilar ini. Yuk, slide berikutnya. Ini contohnya ya, terjadi hidrogel, jadi pembesaran pada organ genital. Terus slide berikutnya, ini pembesaran pada eh, kaki ya, coba dilihat slide berikutnya, geser. Ya, itu sudah kronik ya. Jadi tadi yang diceritakan di slide sebelumnya itu kan terjadi keratosis, kemudian hiperpigmentasi. Jadi ini sudah mengeras gitu ya. Nah, terus kemudian slide berikutnya itu juga di ekstremitas superior ya, di lengan itu juga seperti itu. Nah, juga terjadi kiluria, ya, juga hematuri. Slide berikutnya. Nah, kiluria ini tampak putih gitu urinnya. Kalau hematuri kan merah ya, seperti yang disebabkan Schistosoma hematobium. Nah, sekarang kita membahas kiluria ini gimana sih kok bisa terjadi kiluria gitu loh. Ya, oke. Jadi kiluria itu keadaan di mana keluarnya cairan limfatik ya. Cairan limfatik yang kandungannya kayak trigliserid, protein plasma maupun limfosit melalui urin. Nah, awalnya itu karena adanya infeksi larva 3 ya. Jadi dari nyamuk menggigit manusia, kemudian dari proboscisnya diinjeksikan larva 3. Larva 3 ini masuk ke manusia, terus dia migrasi ke sistem limfatik, terus berubah menjadi nantinya menjadi filaria di pembuluh limfatik retroperitoneal, di iliaka, inguinal maupun bisa di ren. Nah, setelah itu maka bisa terjadi inflamasi, ya, peradangan atau sumbatan limfatik oleh filaria dan terjadi respon imun. Nah, respon imun ini nanti akan meningkatkan tekanan limfatik sehingga terjadi ruptur, ya. Kalau ruptur maka kemudian akan terbentuk fistula. Fistula itu kayak apa ya? Fistula itu kayak eh, fistula itu jadi tadinya itu dia tidak tersambung jadi tersambung gitu loh. Fistula itu ya. Fistula antara limfo urinaria. Maka karena ada fistula tersebut, maka eh, cairan limfatik itu masuk ke uretra. Ya, makanya kemudian urinnya menjadi kiluria, jadi seperti susu gitu ya, warnanya putih itu. Itu patogenesanya seperti itu. Jadi kenapa eh, pasien yang eh, stadium kronik ya yang disebabkan oleh filaria itu akhirnya bisa kiluria ya, seperti itu. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, ada beberapa pengobatan. Yang pertama, drug of choice-nya itu adalah diethil karbamazepin sitrat atau DEC. Dosisnya 6 mg per kilo berat badan, dibagi 3 dosis per hari selama 12 hari. Nah, ini mekanisme kerjanya apa sih DEC itu? Dia
menyebabkan metabolisme mikrofilarianya terganggu sehingga terjadi paralisis dan nantinya akan difagosit oleh makrofag. Nah, jadi efeknya adalah mikrofilarisida. Jadi DEC ini fungsinya adalah membunuh mikrofilaria. Cuman mempunyai efek samping dan tidak boleh diberikan pada beberapa orang dengan kondisi tertentu ya. Selanjutnya ada pengobatan kombinasi. Jadi juga dikasih albendazol. Ya, albendazolnya 400 mg selama 14 sampai 21 ditambah minum DEC sesuai dosis dan lama harinya ya. Nah, sekarang mekanisme albendazol itu apa? Dia menghambat sintesis mikrotubulus ya parasit sehingga uptake glukosanya itu turun sehingga dia kan nggak punya cadangan energi ya, kemudian akhirnya lisis gitu atau mati. Nah, kalau albendazol sifatnya di samping mikrofilarisida juga ofisida, jadi membunuh telurnya juga. Nah, ini efek sampingnya albendazol sama ya, dia ada mual nyeri perut, gangguan hapar, dan juga ada kontraindikasinya. Rata-rata kontraindikasinya itu terkait dengan wanita hamil, kemudian juga gangguan hepar ya. Jadi kalau ada penyakit hepar itu biasanya kontraindikasi untuk pengobatan filariasis. Yang selanjutnya itu doksisiklin. Doksisiklin ini sebenarnya antibiotik ya. Ya, tapi doksisiklin ini sering digunakan untuk obat-obat parasit gitu. Jadi misalnya ini kan antelmintik ya berarti ya. Dan juga digunakan sebagai antiplasmodial. Jadi pada pasien, bukan pasien, pada orang yang akan pergi ke daerah endemik malaria, maka sebelum berangkat, misalnya kalian ditugaskan ke Papua gitu kan, di sana endemik malaria. Nah, ketika 2 hari sebelum berangkat tuh kalian harus minum doksisiklin ya dengan dosis 100 mg. Terus minum selama kalian di sana di daerah endemik. Terus pas balik ke daerah asal diminum sampai 2 minggu. Ya, itu namanya pengobatan profilaksis. Jadi mengobati dulu sebelum terkena. Karena kalau daerah endemik pasti terkena gitu. Nah, kalau kamu nggak minum profilaksis, khawatirnya ketika diinfeksi oleh plasmodium di daerah endemik itu badannya tidak cukup kuat, imunnya tidak cukup kuat. Padahal kalau di daerah endemik malaria itu jenisnya Plasmodium falciparum yang sangat ganas sehingga bisa nanti bisa terjadi mortalitas itu yang dikhawatirkan. Makanya harus diberikan obat-obatan profilaksis. Nah, profilaksis yang drug of choice-nya malaria itu doksisiklin. Padahal itu adalah antibiotik sama ini juga ya. Doksisiklin itu dosisnya 100 mg 2 kali sehari selama sekian minggu. Ini mekanisme kerjanya dia membunuh bakteri Wolbachia ini karena bakteri Wolbachia ini menyebabkan infeksi sekunder gitu. Karena kan kalau cacing filaria yang sudah dewasa dia yang menyumbat pembuluh darah limf, lama-lama kan dia nggak bisa ya terjebak di situ, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk karena dia lebih besar dari pembuluh limfanya gitu. Pada akhirnya dia akan mati. Nah, mati itu bisa juga akhirnya mengakibatkan infeksi sekunder oleh bakteri. Kalau ada superinfeksi itu maka eh, meningkatkan terjadinya tadi fibrosis ya, jadi mengarah ke elefantiasis gitu. Maka ini kan doksisiklin ya. Jadi ini membunuh makrofilaria ya, makrofilaria. Jadi yang cacing dewasanya. Kalau DEC albendazol itu kan mikrofilarisidal ya, membunuh mikrofilaria ya. Terus kemudian dimonitor ya, setelah diobati dimonitor apakah ada progresnya atau enggak gitu. Cara monitornya gimana? Dilihat mikrofilarianya diambil, eh, dilakukan hapusan tetes tebal sebelum dan setelah dikasih terapi. Apakah setelah dikasih terapi itu berkurang jumlah mikrofilarianya atau tidak ada sama sekali atau tetap gitu. Ya kalau tetap berarti nggak efektif kan yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian juga kalau
dilakukan pemantauan fungsi HEPA. Jadi diperiksa SGOT, SGBT-nya, ya, jangan sampai kemudian menyebabkan kerusakan pada HEPA. Terus juga dilihat kiluria, apakah warnanya sudah tidak pekat seperti susu, gitu ya. Terus kemudian kandungannya, trigliseridnya, dan kemudian juga melihat atau mengetahui limfositnya ya di urin. Itu yang apa namanya? Yang dilakukan monitoring. Kemudian untuk pengobatan yang non farmakologi ya, untuk yang kasus hiluria itu yang pertama terapi non farmakologinya itu diet rendah lemak ya dan tinggi protein, karena kan kalau hiluria berarti yang keluar banyak lemak tadi ya, trigliserid sama eh, apa proteinnya yang banyak keluar ya, TG, eh, protein plasma ya, dan limfosit. Kemudian juga menggunakan MCFA ya, medium chain fatty acid, karena langsung diserap vena porta, tidak masuk ke limfe, jadi aman. Kemudian juga tirah baring dan cukup minum. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan monitor dengan terapi non farmakologi yang sudah dilakukan, tapi kemudian kilurianya masih ada terus lebih dari 6 bulan, maka perlu tindakan atau apa namanya intervensi yang lain yang seperti ada di situ ya. Ini kayaknya seperti tindakan surgery semuanya yang dilakukan ya. Itu kalau misalnya memang kilurianya menetap ya sampai lebih dari 6 bulan nggak ada progres. Nah, itu kuliah yang bisa saya sampaikan terkait dengan parasit yang menyebabkan gangguan pada sistem urinari. Ya, sampai sini ada yang bertanya kah? Ada yang bertanya? Mungkin belum ada dokter. Ini jumlah mahasiswa berapa? Untuk yang mengikuti blok patologi urinari